tikus tuh lu urusin, hobi banget melihara tikus di gedung. Bayangin kalian memberikan donasi ke orang yang membutuhkan, tapi tiba-tiba besoknya kalian dapat berita kalau uang yang kalian donasikan malah dipakai buat dugem. Anjay, sampai bawah. Halo, semua gue Kafein dan selamat datang di Radio Nasib, dimana gue berharap kalian udah menyediakan tisu karena gue akan menceritakan kisah yang jauh lebih sedih daripada Gusion dan Nana ya guys ya. No, don't put, no. Jadi singkatnya, buat kalian yang belum tahu, ada cewek yang berkeluh kesah di sosmed, dimana dia menceritakan kesedihannya karena gak bisa bayar uang UKT untuk melanjutkan kuliahnya. Nah, kenapa bang? Hal ini disebabkan karena bapaknya baru aja ditipu sama rekan kerja bisnisnya. Alhasil, dia harus kerja part time buat memenuhi kebutuhannya dia sehari-hari gitu. Nah, setelah dia cerita di Twitter, banyak banget orang yang ngasih donasi ke nih cewek buat bayar uang kuliah, sampai kekumpul 40 juta lebih. Wah, gila ya. Tapi bukannya dipakai buat bayar kuliah, uang donasinya malah dipakai buat beli iPhone sama dugem. Nah, ini adalah orang-orang yang sel-sel otaknya tuh sekelas Intel Pentium gitu. 40 juta dipakai buat dugem, idiot anjir. Ya mending beli RTX 40. Setelah ditelusuri lagi, ternyata si cewek ini emang seorang penipu gitu ya. Dia udah nyuri HP, duit, laptop, dan ijazah orang pun dicuri sama dia. Gimana caranya bang nyuri ijazah orang? Nah, bingung kan tuh? Ya katanya sih dia masuk ke kampus, pura-pura jadi orang lain, terus ambil ijazah biar kelihatan abis wisuda gitu ya. Anjay, ini sistem wisudanya gimana anjir? Ya, tapi itu masalah lain lah ya. Yang jadi pertanyaan gua, makhluk kocak mana di muka bumi ini yang punya pikiran buat nyolong ijazah orang? Buat apa anjir? Mau dipakai lamar kerja juga namanya beda. Oh iya, jadi terima kasih Mbak Fuji telah melamar di perusahaan ini. Oh enggak Pak, saya Juminten. Tapi ya untungnya si Mbak ini udah ketangkep ya. Jadi selamat tuh kamu di penjara ya Mbak ya. Kalau gua malu tuh Mbak. Sumpah jahat banget yang ngambil ijazah gue dan tanda tangan atas nama gue. Semoga mati kafir. Beberapa hari yang lalu muncul berita kalau ada geng WNI yang meresahkan orang-orang Jepang. Keliling-keliling ngibarin bendera, pamer celurit di sosmed, sampai ngumpul-ngumpul di jalanan umum. Anjir lah, lu lihat dah, pengen gua fogging di jalanan anjir biar wabah ketololannya tuh gak menyebar. Kalau asap rokok gak cukup buat lu, bilang ya bang ya, bilang. Gua kasih nih asap yang beneran asap. Gua gak peduli mau orang-orang bilang ini oknum pencak silat atau apalah, bodoh amat. Gua gak ngurus karena video ini berlaku untuk semua orang yang pengen keluar negeri. Lu kalau keluar negeri tuh gak bawa nama lu sendiri, lu juga nggak bawa nama asal tempat lu juga ya. Ini Jepang bang, jangan lu samain kayak Indonesia. Di Indonesia mungkin lu ngerokok tengah jalan pun dianggap biasa ya, tapi di Jepang itu beda. Lu sebenarnya bebas minum-minum sambil ngerokok, ngumpul-ngumpul, tapi di tempat yang udah disediakan ya. Jangan di jalanan umum. Lu kayak begar tau nggak? Lagian lu pada ngumpul di jalan gitu biar apa sih? Biar diliatin orang-orang, wah aku keren, padahal mah kelihatan kayak badut yang udah sebulan gak dapet panggilan kerja ya. Akhirnya mengikuti naluri badutnya dengan rokok di jalanan umum. Jangankan di luar negeri dah, di Indonesia kalau ada yang ngalangin jalan kayak begini udah disiram pakai air comberan. Belum lagi posting-posting di sosmed pakai hoodie bawa senjata tajam. Anjir, udah kayak mainan Lego Ninjago. Ninja itu harus hitam, sap. Kalau kalian pernah ngelakuin hal ini selama hidup kalian ya, kemungkinannya cuma ada dua. Yang pertama, kalian nggak punya cermin di rumah, makanya kalian main posting-posting aja. Padahal kalau kalian ngaca sebentar, kalian bisa sadar betapa tolongnya perilaku seperti ini. Dan yang kedua, mungkin kalian caper ya, makanya kalian cari perhatian di sosmed dengan sok-sokan ngancam pakai senjata tajam ya, biar kelihatan jago sama orang-orang, padahal mah keringe. Jadi ya buat teman-teman yang lain yang pengen keluar negeri, tolong ya inget tips dari gua. Jangan petakilan ya, hormati budaya negara lain, jaga attitude. Ingat tuh bawa nama negara lu, jangan sampai karena ulah sekelompok orang nantinya satu negara kena efeknya. Bisa aja negara kita di blacklist atau nanti dipandang rendah di negara itu, nanti dipandang jelek gak mau ya, alasannya diskriminasi, rasis, halah tai lah. Makanya jaga kelakuan lu kocak. Pemerintah negara ini paling gak suka sama yang namanya gratis ya. Gak tahu kenapa, gue juga mungkin alergi gitu ya. Setiap ada hal gratis yang masuk ke negara ini, hal yang pertama kali dipikirkan oleh pemerintah kita adalah halo semua, gue Kafein dan selamat datang di Radio Nasib, dimana bintang utama segmen ini kembali lagi Kominfo. Hore. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman di Kominfo, berkat keanehan Anda saya jadi ada kerjaan buat bikin konten YouTube. Buat kalian yang belum tahu, layanan internet direct to cell Starlink akan digratiskan di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia juga. Tapi